Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna an nusliha ma'isatana linaili ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadati wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah banyak ancaman musibah dan permasalahan hidup, selayaknya kita terus meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur, masih banyak saudara kita yang jauh lebih menderita saat ini. Bagaimana musibah tanah longsor, tsunami, gempa, gunung meletus, banjir bandang dan kehilangan keluarga karena kecelakaan dan sejenisnya. Masih beruntung saat ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di majlis ini dengan sehat walafiat. Karenanya mari nikmat yang ada kita syukuri dengan meningkatkan takwa lewat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah badai pandemi ini banyak masalah multidimensional yang dihadapi masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia. Di antaranya adalah masalah psikologis seperti rasa takut, sedih, frustasi, keluh kesah, panik, tidak sabar dan rasa duka berlebihan yang bisa menyebabkan orang berputus asa. Jika putus asa merasuki jiwa, maka wabah corona ini kering dari hikmah dan hampa makna. Laksana sayur tanpa garam, hambar tanpa rasa. Semua impian menjadi sirna dan kemudian cita dan harapan menjadi hancur lebur, terbentur wabah COVID-19. Sungguh putus asa merupakan sikap tercela yang melemahkan semangat dan akal pikiran, menumbuhkan sikap pesimis, serta menghilangkan rasa percaya diri. Putus asa adalah perbuatan terlarang di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'asu min rawhillah innahu la ya'ashu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Sebaliknya, mari kita lawan putus asa pesimisme dengan sikap sebaliknya, yakni menghadapi setiap keadaan dengan penuh harapan. Langit tak selamanya mendung, musim tak selamanya kemarau, dan hidup tak selamanya tangis dan duka nestapa. Ada kalanya langit tampak cerah, musim panen akan tiba, dan sengsara pun berakhir dengan kebahagiaan. Jika jiwa optimis terpatri, maka rahmat Allah akan datang menyapa kita. Secara psikologis, optimisme mengajarkan keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, serta berpikir positif dalam mengatasi kesulitan dan permasalahan. Bersikap optimis berarti menjauh dari stres, fobia, dan depresi, serta bahaya stroke. Ia tidak akan mudah kagetan dengan musibah yang menimpa. Orang yang optimis akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, percaya diri, berpikir positif,
dan penuh kesadaran diri dan tangguh menghadapi masalah. Umat Islam yang optimistis akan semangat berjuang dan menjadikan ibadah dan doa sebagai senjata ampuh untuk meraih hidup yang lebih baik. Jemaah rahimakumullah, dalam Islam, sikap optimis biasa disebut raja, yakni perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya. Sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, raja termasuk akhlakul karimah yang bermanfaat dalam mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rahmat-Nya. Raja merupakan sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Juz 10 halaman 139 menjelaskan, raja ialah keinginan hati untuk menunggu apa yang disukai. Menurut Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin disebutkan, orang-orang yang mengerti telah bersepakat bahawa raja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang dianggap mengharap apabila ia tidak beramal. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan demikian, rojak kepada Allah akan tercapai dengan beberapa hal. Yang pertama, senantiasa menyaksikan karunia, kenikmatan dan kebaikan-kebaikan terhadap hambanya. Dan yang kedua, jujur dalam mengharap pahala dan kenikmatan ada di sisi Allah. Dan yang ketiga, membentengi diri dengan amal soleh dan bergegas dalam kebaikan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, raja itu bisa diraih dengan dua hal, yakni mengambil iktibar pelajaran dari setiap kejadian dan mempedomani ayat-ayat Al-Quran yang dapat membangun optimisme. Salah satu firman-Nya yang perlu dipedomani adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jemaah yang berbahagia, di dalam ajaran Islam, banyak cara agar bisa optimis dalam menjalani kehidupan, khususnya di tengah pandemi ini. Di dalam Quran surat Insyirah, kelapangan, Allah memberikan solusi agar kita terhindar dari sikap putus asa dan serta merta memiliki sikap optimis dalam menata kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadara. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Allazi anqadha zahra, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka zikra, dan kami tinggalkan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
Faiza faraqta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makiyah dan diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Sebutan populer sebagai surat Al-Alam Nasrah diambil dari ayat pertama yang berarti bukankah kami telah melapangkan. Berkaitan dengan optimisme, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengungkapkan bahawa surat Al-Insyirah berisikan 4 maksud, yaitu menguraikan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah untuk menghilangkan kesulitan dan cobaan yang dihadapi oleh beliau, diperintahkan kepada beliau agar tetap tekun dan terus-menerus beramal soleh. Pasrah diri semata-mata kepadanya dan menghadapkan segala harapan juga hanya kepadanya. Menurut Kiai Haji Quraisy Shihab, surat Al-Insyirah menegaskan bahawa setelah segala daya dan upaya dilakukan, barulah berserah diri diperlukan. Di sisi lain, usaha saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan doa dan harapan optimis kepada Allah. Kedua hal tersebut selalu menghiasi pribadi setiap Muslim, karena betapapun kuatnya potensi manusia, tetaplah terbatas. Hanya harapan tercurah kepada Allah yang dapat menjadikan ia bertahan menghadapi hempasan ombak kehidupan yang terkadang tak mengenal kasih. Demikian surat Al-Insyirah ini memulai ayat-ayatnya dengan menggambarkan anugerah ketenangan jiwa yang telah diperoleh Nabi Muhammad, serta diakhiri dengan petunjuk yang dapat menghantarkan seseorang guna memperoleh ketenangan itu, terutama di tengah badai pandemi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian uraian khutbah singkat ini. Semoga berbagai masalah yang menjadi dampak wabah COVID-19 bisa mendapatkan berbagai solusi yang dibutuhkan. Dengan membangun sikap optimis, niscaya kita akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barru tawwabur raufur rahim.